Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru seni musik populer SMK Negeri 8 Surakarta, yang kali ini akan membahas cara membaca dan menulis not seper-16an sebagai bagian dari tugas pengganti mata pelajaran musik teknologi, di mana saya sering melihat masalah atau kendala dalam menulis notasi di Sibelius itu sebenarnya bukan hanya penguasaan softwarenya, tapi yang lebih penting adalah kemampuan ear training atau solfeggio dari siswa yang kurang peka terhadap ritmis, sehingga ketika menulis notasi itu banyak trial and error. Nah, kali ini saya akan membahas cara membaca dan menulis not seper-16an yang memang materi yang cukup sulit, akan tapi ini tidak bisa kita hindari karena banyak sekali lagu-lagu populer yang ditulis dengan not seper-16an dengan berbagai variasinya. Nah, salah satu contohnya adalah lagu ini. Ya, judulnya River Flows in You, ya. Ditulis dengan not seper-16an dengan berbagai variasinya. Meskipun menurut saya ini belum terlalu rumit ya, karena ini masih baru variasi yang seperti ini, seper-8, seper-16, seper-16, kemudian ada legato, ya sini seper-16an, ya sejauh ini tidak terlalu rumit ya. Tapi ada lagu-lagu yang lain, lagu-lagu musik populer yang lain yang kalau kita dengarkan sepertinya sederhana, tetapi kalau ditulis itu ternyata banyak not seper-16an yang variasinya cukup rumit. Sebelum kita menginjak ke materi inti, kita ingin menyegarkan ingatan kita dulu ya. Nilai-nilai nada yang basic ya, yang dasar. Ini adalah not penuh ya, bentuknya bulat telur putih dalam tanda birama 4/4, panjangnya adalah 4 ketukan. Nah, begitu ya. Tentu Anda masih ingat ini. Kemudian not penuh ini kalau kita bagi dua menjadi not setengah. Panjangnya dalam birama 4/4 adalah 2 ketukan, seperti ini. Ya. Kemudian kalau not setengah ini kita bagi dua menjadi not seperempat atau quarter notes ya, quarter notes. Kalau tadi not penuh itu whole note, kemudian not setengah itu half note. Kalau ini not seperempat, quarter notes ya, berasal dari not setengah yang dibagi dua, not seperempat. Not seperempat ini dalam tanda birama 4/4, panjangnya adalah 1 ketukan, yang jika kita mainkan bunyinya akan seperti ini. Oke. Kemudian not berikutnya adalah not seper-8. Not seperempat kalau kita bagi dua lagi menjadi not seper-8. Not seper-8 bentuknya secara individual itu seperti ini ya. Anda bisa lihat pada keypad
bentuknya adalah hitam bertangkai dan ada benderanya 1. Kalau not seperempat, hitam bertangkai, begitu saja, tidak ada benderanya. Tapi kalau ada benderanya 1, itu adalah not 1/8. Secara individu bentuknya seperti ini kalau sendirian. Nah, kalau digabung dengan not 1/8 yang lain, maka benderanya itu disambung menjadi garis seperti ini, ya. Kita mainkan. Ya. Jadi satu ketukan ini tepat dibagi 2. Jadi panjangnya adalah setengah ketuk dalam tanda birama 4/4. Jadi not 1/8 panjangnya adalah setengah ketuk dalam tanda birama 4/4. Ya. Satu ketukan benar-benar tepat dibagi 2. Nah, berarti kalau ini dari sini sampai sini, ini adalah 2 ketukan, ya. 2 ketukan mengandung 4 buah not 1/8, ya. Kemudian not 1/8 kita bagi 2 lagi menjadi not 1/16. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Not 1/16 dalam tanda birama 4/4 panjangnya 1/4 ketuk. Dengan kata lain, dalam satu ketuk bisa terdiri dari 4 buah not 1/16. Atau satu ketuk tepat dibagi 4 buah not 1/16. Bagaimana bunyinya? Kita bunyikan, mainkan. Jadi satu ketukan mengandung 4 buah not 1/16. Oke, ini adalah basicnya. Setelah Anda memahami basicnya, sekarang kita akan belajar berbagai variasi tanda istirahatnya. Sekarang kita akan belajar tanda istirahatnya dulu. Setiap not pasti punya pasangan tanda istirahat, ya. Tanda istirahat itu berarti tandanya Anda harus diam. Kalau not itu bunyi, mewakili bunyi. Kalau tanda istirahat mewakili diam. Not penuh, tanda istirahatnya bentuknya seperti ini, ya. Jadi kotak persegi panjang itu ya, hitam, yang bergantung di garis keempat ini. Kalau ada tanda seperti ini, berarti Anda harus diam selama 4 ketukan dalam tanda birama 4/4. Bagaimana aplikasinya? Kita mainkan dari sini, dari notnya. Ya, di sini Anda diam 4 ketukan. Kemudian not setengah juga punya pasangan tanda istirahat setengah. Bentuknya sama dengan tanda istirahat penuh, akan tapi ini posisinya berada di atas garis ketiga, ya. Jadi kalau not tanda istirahat penuh ini menggantung di garis keempat, menggantung ya, artinya berada di bawah garis keempat. Tapi tanda istirahat setengah berada di atas garis ketiga, ya. Kalau ada tanda seperti ini, berarti Anda harus diam selama 2 ketuk. Kita mainkan. Nah, itu tadi adalah tanda istirahat setengah, ya, yang panjangnya adalah 2 ketukan dalam tanda sukat atau tanda birama 4/4. Kemudian berikutnya adalah tanda istirahat seperempat. Bentuknya seperti ini, ya. Yang ini artinya Anda harus diam selama 1 ketukan. Seperti apa? Kita coba bunyikan.
sini pada birama kelima saya letakkan posisi tanda istirahatnya di ketukan kedua dan ketukan keempat. Sedangkan di birama keenam saya posisikan di ketukan pertama dan ketukan ketiga. Ya. Ini sebenarnya hanya variasi saja supaya Anda tahu cara membaca tanda istirahat seperempat. Kemudian pada birama ketujuh ini, ya, Anda akan saksikan not 1/8 juga punya pasangannya, yaitu tanda istirahat 1/8. Tanda istirahat 1/8 bentuknya seperti ini. Ini kita bisa anggap seperti bulu mata gitu ya. Ya, kalau not 1/8 itu punya bendera, satu bendera, ya. Tanda istirahat 1/8 punya bulu mata, satu bulu mata ini, ya. Karena bentuknya lentik seperti ini, ya. Makanya saya sebut bulu mata gitu aja. Nah, bagaimana memainkannya? Kalau panjangnya adalah setengah ketukan. Berarti kalau Anda menemui tanda istirahat 1/8, berarti Anda harus istirahat selama setengah ketukan. Ya, kita bunyikan. Nah, di sini ada perbedaan penulisan ya. Kalau ini not 1/8-nya berada pas di ketukan downbeat, ya. Sedangkan tanda istirahat 1/8-nya berasal di upbeat atau pas di atas gitu, ya. Sedangkan di sini kalau kita perhatikan tanda istirahatnya berada di downbeat atau ketukan pas ketukan ke bawah, ya, ketukan ke bawah, pas ketukannya itu tek gitu ya. Sedangkan nadanya, nada 1/8 berada di upbeat atau pas di atas ketukannya, ya. Jadi kalau kita bayangkan ketukan itu kan ketika kita mengetuk itu kan pasti ke bawah ya. Mengetuk itu da, ya. Kita misalnya mengetuk dengan pulpen atau penggaris, ya, atau jari, kita ketukan itu kan ke bawah ya. Nah, ketukan pas ke bawah itu kan bunyi tak. Nah, gitu kan. Kalau kita ingin ke ketukan berikutnya, itu kan harus mengangkat dulu jari kita, kemudian kita ketuk lagi. Nah, jadi pas di bawah itu namanya downbeat, ya. Kemudian pas di atas ini up, ya, down up, down up, down up, ya. Bunyinya ketukan itu pas di bawah itu, down, 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 ya. Itu. Nah, kalau dalam not 1/8, dalam cara membaca not 1/8, jika not 1/8 itu berada di pas di downbeat, ya berarti ini bunyi. Tapi kalau not 1/8-nya pas di upbeat, ini bunyinya pas di atas itu, ya. Kalau kita bunyikan ini seperti ini. Nah, yang ini kita bisa sebut juga sebagai sinkop. Artinya pas downbeat ini tidak ada bunyi, tapi pas upbeat ini justru ada bunyi. Ya, sehingga kesannya itu aksennya berpindah di sini. Ya, kesannya ketukan kuatnya itu berpindah di sini. Padahal tidak, ketukannya tetap di sini. Tapi karena ini tidak ada not, yang ada not justru di upbeatnya, maka ini yang kita sebut sebagai sinkop. Ta, ya. Kalau kita memainkan ini kan kesannya ta 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 ta, ya. Jadi kepala kita kesannya ikut terangkat gitu. Karena untuk menguatkan bahwa di sini ada nada tapi pas downbeat tidak ada nada, ya. Itulah sinkop, perpindahan aksen, ya. Kemudian not 1/16 ini juga punya pasangan tanda istirahat 1/16, ya. Bulu matanya ada 2. Nah, ini kita bisa tempatkan di banyak posisi, ya. Kalau not 1/8 itu kan
pilihannya hanya antara downbeat atau upbeat. Tapi kalau tanda istirahat 1/16 itu bisa kita tempatkan di 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama ditempatkan di akhir, ya, akhir dari not 1/16an ini, kemudian diganti not 1/16an ini, yang 4 ini, yang keempat ini diganti dengan tanda istirahat 1/16. Ya, seperti apa bunyinya? Kita lihat perbandingannya dengan yang satu ketuk berjumlah not 1/16an, ya. Ya. Tua kapa tua kapa tua kapa tua kapa tua ka tua ka tua ka tua ka, begitu, ya. Jadi ininya yang patnya itu hilang, ya. Itu kalau kita posisikan di posisi keempat. Nah, kalau kita posisikan di posisi ketiga di tengah-tengah, seperti ini bunyinya. Ya. Tua, patua, patua, patua. Ya. Kok jadi seperti Pak Tua, bukan Pak Tua, ya. Tua, patua, gitu. Ya. Kemudian kalau kita posisikan di tengah di posisi kedua, ya, jadinya seperti ini. Ya. Tu kapatu 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 kapat, ya. Kemudian kalau kita posisikan di depan, ya, jadi pas downbeat ini justru tidak ada nada, jadinya seperti ini. Ta 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 ta, gitu. Ya. Nah, ini kalau semua variasi kita tulis semua. Ini sekedar pengenalan dulu berbagai macam tanda istirahat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi not 1/16an. Nah, kita lanjutkan berbagai variasi not 1/16an, ya. Not 1/16an ini kalau kita jejerkan semuanya 4, ya, itu bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, untuk memudahkan cara membaca not 1/16an, kita bisa membagi setiap ketuknya menjadi 4 ketukan, ya. Tua kapat, tua kapat, nah gitu, ya. Jadi seperti ini, misalnya kita baca. Ya, kita baca. Tua kapat, 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 tua kapat. Ini hanya untuk memudahkan saja sih sebenarnya. Kalau saya sendiri ya sudah tidak pakai seperti itu, malah kadang-kadang bingung kalau tua kapat, ya. Ini hanya untuk membantu Anda dalam imajinasi memahami pembagian not 1/16, ya. Jadi posisi ini kalau kita satu ketuk itu dibagi 2, ya, dalam not 1/8 itu posisi upbeatnya itu pas di ga ini. Tua kapat, ya. Tua kapat, tua kapat, nah gitu. Tua kapat, tua kapat. Jadi kalau kita bayangkan itu satu ketuk dibagi 4 itu tunya itu pas di bawah, 2-nya itu pas di sebelum di atas, ya, ke atas tapi belum sampai di puncak, itu 2. Kemudian 3-nya itu pas di atas, 4-nya pas turun tapi belum sampai ke bawah. Nah, tua kapat, nah gitu.
tua gapat. Bayangannya seperti itu, ya. Kalau Anda bisa membayangkan itu, insya Allah nanti gampang sebenarnya membaca not 1/16 itu, ya. Jadi ini variasi yang paling basic itu tua gapat, ya. Kalau kita lambatkan tua gapat, nah tua gapat, tua gapat, nah ini kan tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, nah gitu, ya. Jadi cukup jelas ya, saya pikir. Nah, sekarang variasinya yang di depan itu not 1/8, belakangnya not 1/16, 2 buah not 1/16, ya. Jadi tu gapat, tu gapat, tu gapat, ya. Tu gapat, tu gapat, ya. Seperti itu. Variasinya seperti itu. Tu gapat, tu, ya. Kalau kita mainkan, gapat, tu 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 gapat. Jadi yang di depan ini not 1/8, artinya seolah-olah not 1/16 yang ada di posisi kedua ini hilang, ya, hilang, digantikan dengan satu buah not 1/8, ya, sehingga dibaca tu gapat, ya. W-nya itu hilang, tu gapat, ya. G-nya itu tetap pas abit ini, pas di puncaknya ini, ya. Tu gapat, tu gapat, nah gitu, ya. Kemudian variasi berikutnya itu kita balik dari variasi kedua nih tu gapat, ya, variasi tu gapat menjadi variasi tua ga. Jadi yang di depan adalah not 1/16, yang di belakang not 1/8. 2 buah not 1/16 di depan dan 1 buah not 1/8 di belakang. Berarti yang hilang adalah apa? 4-nya, ya. 4-nya hilang. Tua ga, harusnya kan tua gapat. Nah, 4-nya hilang. Tua gapat dihilangkan. Tua ga, ya, gitu. Kita baca. Ya. Kita baca bersama-sama. Tua ga, 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 tua ga. Nah, ya. Ini variasi yang ke berapa ini? Variasi ketiga, ya. Kemudian variasi keempat. Nah, ini agak unik karena yang di depan 1/16, not 1/16, yang di tengah posisi kedua ini not 1/8. Kemudian yang di paling belakang ini not 1/16. Jadi yang pendek itu di depan dan di belakang, ya. Kalau variasi tu gapat itu yang pendek itu di belakang semua. Kalau yang tua ga yang pendek itu di depan semua ini. Tapi kalau tua pat yang pendek di depan dan di belakang, ya. Jadi yang hilang itu ga, tua pat. Nah, itu bunyinya. Kalau tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua pat, ya. Seolah-olah ga-nya itu di mute itu. Kalau Anda tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua gapat, ga-nya di mute, tua pat, ya. Kita baca seperti ini. Ya, kalau kita baca tua pat, 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 ya, jadinya pak tua. Ya, kalau tu gapat diurut-urut jadi tu gak patut, gak patut, gak patut. Nah, ya, gak patut itu nggak pantas itu, gak patut bahasa Jawa kan. Tu gak patut,
gak patut ya. Kalau ini nggak ada lucunya nih, tua ga ya. Kalau tua pat jadinya tua pat ya gitu kan. Tua pat. Nah, yang terakhir ini sebenarnya ya hanya untuk merefresh ingatan kita terhadap not seperdelapan. Ini kalau not seperdelapan itu dalam perspektif not 1/16an bacanya berarti tuga ya. Wa sama patnya hilang kan gitu. Tuga itu. Ya, kalau kita baca tuga ya. Itu berbagai variasi yang dasar dari not 1/16an. Nah, sekarang kita menginjak ke latihannya. Latihan membaca variasi not 1/16an dan not yang lainnya ya. Anda bisa membacanya dengan dengan tua pat, misalnya ini ya. Ini tua pat, kemudian yang ini tua ga, ini tu kapat ya. Ini tua pat ya, dan seterusnya. Atau kalau Anda sudah lancar ya langsung aja. Anda di rumah bisa mengulangi bagian ini ya, dan Anda membacanya dengan mengikuti apa yang ada di video ini tadi ya. Jadi coba sekarang ini Anda ikuti ya. Ya gitu. Jadi misalnya di rumah Anda bisa mengikuti dengan tata boleh, dengan tua pat itu ya, tua gapat itu juga boleh ya. Oke, kemudian variasi berikutnya adalah variasi not 1/16 dengan dipadukan istirahat 1/8 dan not 1/4 bertitik ya. Oke, kita bahas dulu yang istirahat 1/8. Variasi dengan istirahat 1/8. Anda lihat di sini, kalau dalam perspektif not 1/16an,
cara membaca not seperdelapan berarti tuga, 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 ya. Kemudian di sini not seperdelapannya berada di upbeat, ga, 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 ya. Nah, seandainya not seperdelapan ini kita ganti dengan 2 buah not seper-16an, ya, jadinya gapat, 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 ya. Asik ya, beat yang seperti itu kan sering kita dengar kalau di musik populer, ya. Gapat, teng 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 teng, ya. Irama-irama Caca, kemudian Latin itu banyak seperti itu, ya. Nah, coba kita bunyikan seperti apa ini dari birama pertama sampai keempat. Jadi kita bunyikan bersama-sama, kita baca. Tuga, 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 ga, 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 gapat, 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 ga, gapat, ga, gapat. Nah, itu ya. Itu kalau tanda istirahatnya berada di depan, ya, berada di downbeat. Kalau tanda istirahatnya berada di upbeat, ya sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan ini not seperempat semua, cuman bedanya ini panjangnya cuma setengah ketuk, sehingga pas upbeatnya ini kita sudah diam, ya. Jadi kalau kita baca tat 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 tat, ya, gitu. Nah, seandainya not seperdelapan ini kita ganti dengan 2 buah not seper-16an, jadinya tua, 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 ya. Tapi ini saya berpesan, jangan latihan ini di depan kakek atau nenek Anda, ya. Di depannya gitu, terus kemudian Anda tua, ya, tua, 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 apalagi sambil tepuk tangan begini, tua, tua, tua. Nah, itu kakek nenek Anda bisa marah itu, ya. Dikiranya mengejek orang tua gitu, ya. Ya, coba kita mainkan. Ini latihannya di dalam kamar saja, ya, jangan di depan kakek nenek, ya. Tuga, 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 tu, 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 tua, 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 tu, tua, tu, tua. Secara sepintas kelihatannya tidak ada bedanya dengan yang di atas ini, ya, dengan baris ini, ya. Yang ini sepintas tidak ada bedanya, tapi sebenarnya kalau kita dengarkan dengan konteks metronom dengan ketukan, ya, itu ada bedanya. Coba Anda bandingkan ini. Nah, kalau Anda mengikuti ini dengan menggerakkan kepala, itu refleksnya, ya. Pada saat yang di atas ini, terutama pada birama ketiga, mulai birama kedua, ya, sampai keempat ini Anda akan menggerakkan kepala ke belakang lebih kuat daripada ke depan. Coba aja ini. Atau ke atas. Ya kan? Nah, ya, kalau perlu sampai bahunya itu, ya. Tapi kalau ini Anda akan cenderung downbeat, ya, menggerakkan kepala ke bawah atau ke depan, atau bahu ke bawah lebih kuat daripada ke atas, ya.
Ya, karena pas downbeat ta 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 ya, itu refleks. Kalau Anda cukup musikal, Anda akan seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan membahas not per titik ya. Tapi sebelumnya kita akan bandingkan dulu dengan ini. Ya. Ini not 1/4 tanpa titik, kemudian ada tanda istirahat 1/8 ya. Kemudian ini ada not 1/8 ya. Kalau kita bunyikan seperti ini. Ta 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 ya. Di sini kita sudah berhenti, sudah diam, sudah stop. Ta 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 ya. Tapi kalau ini ada titiknya, tanda titik yang terletak di sebelah kanan atau setelah not itu fungsinya adalah menambah not di sebelah kirinya ya. Ini kan sebelah kirinya kan ini ya. Atau menambah durasi not sebelumnya sepanjang setengah dari nilai not yang ditambahkan itu. Tanda titik itu menambah durasi setengah dari not yang di depannya atau not yang sebelumnya ini ya. Jadi ini misalnya not 1/4 ya. Not 1/4 kan panjangnya berapa ketuk? 1 ketuk. 1 ketuk dalam birama 4/4 ya. Nah, kalau not 1/4 ini yang panjangnya 1 ketuk ditambah dengan tanda titik, maka durasinya bertambah menjadi 1 ditambah setengahnya 1 berapa? Setengahnya 1 kan setengah ya. 1 ditambah setengah berapa? 1,5 ketuk. 1,5 ketuk itu, 1 ketukan itu kan dari down ini ya, up, down lagi. Ini 1 ketuk. Nah, kalau 1,5 ketuk berarti down, up, down, up. Nah, durasinya segini. Nah, pas di sini ya. Ini sebenarnya tanda titik ini panjangnya berarti sama dengan not tanda istirahat 1/8 ini. Bedanya tanda titik ini memperpanjang durasi not. Kalau tanda istirahat ini kan justru menghentikan not ya, menghentikan bunyi. Tapi tanda titik ini justru memperpanjang bunyi ya. Tapi kalau dimainkan itu kesannya hampir mirip antara ini dengan ini. Kita bunyikan saja. Jadi hampir mirip. Bedanya ini di sini pas ketukan kedua ini sudah stop ya. Panjang nadanya cuma 1 ketuk. Kalau ini panjang nadanya 1,5 ketuk ya. Inilah yang kita sebut sebagai not 1/4 bertitik ini ya. Dan nanti kalau kita variasikan dengan not 1/16an akan lebih menarik lagi. Misalnya bagaimana kalau misalnya not 1/8 ini yang ada di sini kita ganti dengan 2 buah not 1/16 ya. Not 1/8 yang ada di sini kita ganti dengan 2 buah not 1/16 ya. Jadinya seperti ini. Ta 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 ta. Nah, kalau kita ganti tanda istirahat yang ini dengan titik, maka ini durasi not 1/4 akan jadi lebih panjang. Ya. Sehingga kita bisa bandingkan ini. Jadi Anda sudah tahu variasi not 1/16an jika dipertemukan dengan not 1/4 bertitik ya. Nah, ada lagi variasi yang bagaimana kalau not 1/4 bertitiknya itu berada di belakang. Nah, jika tanda istirahat ini kita ganti dengan not
1/4 kemudian disambungkan ke sini ya. Ini atau gini, not 1/8 ini kita ganti dengan not 1/4 bertitik ya, seperti ini ya. Berarti kan ini kan durasinya jadi lebih panjang. Kalau ini kan sudah dihentikan dengan istirahat ya. Not 1/8 ini sudah stop di sini. Tapi kalau ini not 1/8-nya ini di sini nyambung gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sinkop. Ya. Kita dengarkan dari sini. Da 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 da. Ya. Sinkop itu ya perpindahan aksen karena pas ketukan kedua itu tidak ada nada. Ta 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 ya. Pas ini ta ta. Ah, ini kan nggak ada nada ya. Ta 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 ya. Ta 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 ya, itu sinkop. Nah, bagaimana kalau kita ganti not 1/8 ini menjadi 2 buah not 1/16-an ya. Ini juga ini kasusnya sama. Jadi ta 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 ya. Itu berarti kebalikannya dari yang ini tadi. Ta 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 ya. Kalau ini ta 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 ta. Itulah variasi-variasi yang berikutnya. Variasi not 1/16-an jika ketemu dengan istirahat 1/8 dan not 1/4 bertitik. Nah, sekarang latihannya. Anda silahkan diamati dulu. Ada 16 birama. Coba kita mainkan saja ini ya. Sambil kita baca. Ta 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 ta
Oke, kita lanjutkan dengan variasi not seper-16 dengan tai. Kalau dalam bahasa Italia itu legato. Legato itu adalah lengkung yang menghubungkan antara dua nada seperti ini. Lengkung yang menghubungkan antara dua nada. Bedanya legato dengan tai. Kalau legato itu umum ya, pokoknya
busur lengkung itu ya legato gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua macam busur lengkungan seperti ini. Yang pertama adalah tie, yang kedua adalah slur. Ya, tie itu menghubungkan dua buah nada yang nadanya itu atau tinggi titik nadanya itu sama, misalnya F dengan F. Gitu. Nah, ini fungsinya berarti memperpanjang durasi nada yang sebelumnya. Ya. Kalau tie itu berarti fungsinya memperpanjang nada yang sebelumnya. Nah, kalau slur itu menghubungkan dua buah nada atau lebih yang pitch-nya berbeda. Misalnya F dengan G. Nah, itu kan berarti beda ya. Kalau slur itu lebih ke teknik permainan yang kalau di gitar itu misalnya gini, digeser gini ya. Toeng, toeng atau toeng, toeng gitu. Tapi ini petiknya satu kali. Toeng, toeng itu. Bisa digeser gini, bisa toeng ya. Kalau di instrumen tiup itu artikulasinya nembaknya nada itu satu kali tapi nadanya dua, toet, toet, nah, toet, toet, nah, misalnya gitu. Kalau di piano berarti lebih bersambung saja. Nah, itu slur. Ya. Tapi kalau tie itu menyambung dua buah nada yang sama pitch-nya. Nah, variasi-variasi tie dalam not seper-16an ini tentu sangat banyak sekali dan tidak terhitung lagi sudah ya. Tapi Anda amati saja ini intinya setelah nada ini, ya not seperempat ini disambungkan dengan not sebelumnya, ya not seper-16an yang ada di posisi keempat ini, maka not ini sudah tidak lagi Anda mainkan artikulasinya. Artinya hanya memperpanjang not yang ini ya. Tua kapat ya. Seandainya ini tidak ada tie-nya, maka dibaca tua kapatu kan begitu. Tapi ketika ini sudah ada tie ya, maka ini dibaca tua kapat sehingga ini kesannya hilang ya, kesannya hilang. Tapi sebenarnya bukan hilang, ini memperpanjang nada yang sebelumnya ya. Baca lagi. Tua kapat ya. Kemudian yang berikutnya ini sama juga ya. Sekarang yang hilang gantian. Yang hilang yang tu yang di seper-16an ini ya. Tu wakapat ya. Kalau ini tidak ada, kalau tidak ada tie-nya itu tu wakapat kan itu. Ketika ini ada, maka ini dibacanya wakapat. Nanti variasinya akan sangat banyak sekali. Yang penting Anda tahu fungsi tie ini. Berarti kesannya ini sudah tidak lagi diartikulasi apa istilahnya ya. Jadi ini ikut ini gitu lah ininya ya. Yang di belakang tie ini berarti kan ini ya, ini bunyinya ikut ini. Fungsinya memperpanjang yang di depan tie. Ya. Kesalahan yang sering saya jumpai adalah ada tie seperti ini tapi ini dipencet lagi ya, itu salah. Kalau di Complete Rhythm Trainer udah salah itu. Ya. Dan Complete Rhythm Trainer itu kejam sekali. Jadi satu birama ada yang salah satu nada saja itu sudah terhitung salah semuanya satu birama. Ya, makanya hati-hati. Ya, ini kalau dibaca tu wakapat. Oke, kemudian ini misalnya variasi ini. Ya. Tu wakapat. Kemudian variasi ini. Ta. Ini legatonya bisa dua ya. Ini nyambung ke sini, ya nyambung ke sini. Jadi ini kayak lewat aja di sini. Ya. Nada ini kesannya kayak dilewati aja. Ini nyambung lagi sampai sini ya. Itu bisa terjadi seperti itu.
tu wakapat gitu ya. Tu wakapat. Bisa juga seperti ini. Ini di musik populer sangat banyak sekali melodi-melodi yang ditulis dengan not 1/16 yang disambung-sambung dengan legato atau dengan tie. Itu sangat banyak sekali. Ini ya, ini hanya variasi-variasi aja. Ini dibolak-balik aja kan. Banyak sekali sebenarnya. Kita latihan ini sambil buat latihan satu-satu ya. Ga wakapat ya. Kalau Anda sudah paham intinya sebenarnya gampang. Kapat. Atau misalnya ini. Kapat. Variasi-variasi yang kalau sudah pakai legato ini sudah tidak terhingga sebenarnya ya. Kapat. Nah, ini di sini menarik. Ini beat caca ini ya, irama caca banyak menggunakan seperti ini. Deng 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 ya, bassnya kan seperti itu. Ini ternyata kalau ditulis seperti ini. Ya. Ini variasi lagi, ini kalau disambung semuanya. Ya. Terus ini. Ya. Di sini misalnya. Nah, ini kayak rock ini ya. Terus ya banyak sekali ya. Ini banyak sekali. Ini sudah terlanjur saya tulis ya, mainkan aja semua ya. Tuaka. Lanjut. Wapat. Lanjut. Tuapat. Ya. Lanjut lagi. Wapat. Ya. Wakapat. Nah, ini latihannya. Anda bisa mengikuti latihan ini. Nah, itu latihan bacanya. Kemudian sekarang kita berlatih menuliskan ya. Ya. Kunci dalam menuliskan
not ya, dikte ritme itu sebenarnya Anda jangan lepas ketukan, itu aja. Ya misalnya ini. Ta ya. Coba aja ini misalnya nah, ini kan nyambung berarti ya. Nah, tadi gimana? Lupa saya. Oh, ini berarti dua ketuk ini ya. Ini bukan pakai legato kan, pakai dua ketuk ini. Nah, berarti 2 4 2 ga ya. Nah, gini ya. Jawabannya oh ya, ternyata benar ya. Ya, itu. Terus contoh yang lain lagi. Berarti yang pertama itu not satu ketuk ya. Kemudian yang gitu. Coba kalau lupa ya kita ulangi lagi. Oh ya, ini ya, oke, dicek benar ya. Berikutnya kalau nggak salah gitu ya. Berarti ya. Cek. Iya, ternyata benar ya. Ya. Nah, ini ada not 1/4 per titiknya ya. Itu kan, ini jawabannya ya.
Nah, ini di sini Anda harus peka. Ada tanda istirahat tadi. Ya. Berarti ini ya, ada legato. Oke, setel dulu. Gitu ya. Berarti ini ya. Kemudian tanda istirahat. Ya. Benar apa salah ini? Ya. Nah, ini coba Anda lihat ada perbedaan ya. Ini ternyata bunyinya sama saja sebenarnya. Jadi boleh ditulis seperti ini ya, dengan legato, atau boleh ditulis seperti ini ya. Ini sebenarnya sama, ini 1,5 ketukan. Ini kan juga 1 tambah setengah ketuk di sini ya. Sebenarnya sama, kalau dibunyikan sama ini. Ya, kalau dibunyikan sama. Ini dengan ini. Ya, sama. Oke, kemudian lanjut ke nah, itu kan. Berarti patu gitu ya. 2 4 nah, 2 patu waka patu tuh, nah, gitu kan. 2 patu legato, kemudian waka patu ya, kalau nggak salah seperti ini. Ya, benar nggak jawabannya? Ya, benar ya. Oke, berikutnya nomor 13. Birawa 13. Gitu ya. Tuaga. Nah, coba kita ulangi lagi. Tuaga ya. Berarti ini tuaga wapat ini ya. Cuma seperti ini ya. Ya, betul kan ya. Nah, sekarang yang terakhir. Berarti ini yang pertama pasti 1 ketuk. Ada legatonya. Kalau lupa ya diulang lagi. Oke, ini wapatu. Nah, ini juga sama.
Nah, itulah kemampuan yang sebenarnya perlu Anda kuasai ya ketika Anda menuliskan notasi dalam Sibelius. Apalagi musik populer, terutama musik-musik 16 bit ini banyak sekali ritmis-ritmis yang seperti ini ya, ritmis yang nyambung-nyambung seperti ini ya, seperti 16-an, legato ya begini. Ini banyak sekali. Nanti Anda akan banyak menjumpai lah. Misalnya lagu-lagunya Kahitna atau lagunya Isyana, lagunya siapa lagi, banyak lah ya. Pokoknya musik pop yang basicnya 16 bit itu biasanya tulisannya seperti ini ya. Sehingga kemampuan untuk menuliskan not seperti ini penting sekali bagi Anda yang mempelajari musik teknologi, terutama untuk menulis notasi musik dengan menggunakan software Sibelius. Karena software itu hanya alat bantu ya. Tetap otaknya ada di kepala Anda, bukan di komputer Anda. Jadi kalau otak Anda tidak terlatih untuk menuliskan notasi, ya secanggih apapun software notasi musik yang Anda kuasai, Anda tetap tidak akan bisa menulis notasi dengan lancar gitu. Tapi kalau Anda sudah terlatih, ear training terutama ritmisnya itu sudah terlatih, kemudian nanti melodinya juga dilatih dengan kalau saya memakai aplikasi Functional Ear Trainer ya, kemudian akordnya Anda terlatih dengan My Ear Training ya. Akord itu bisa dilatih dengan menebak akord, menebak progresi, kemudian menebak nada, kemudian ritmisnya dengan ini. Anda sudah komplit itu sebagai arranger ya. Tinggal kreativitas saja. Tapi untuk bisa menuliskan apa yang ada di kepala Anda itu Anda sudah lewat itu tahapnya ya. Tinggal tahap berikutnya adalah menggali kreativitas. Tapi kalau tahapan ini saja, tahapan menuliskan apa yang ada di kepala Anda masih kesulitan, Anda harus bayar orang untuk menulis partitur orkestra misalnya. Sudah ada ide, tapi Anda nggak bisa nulisnya. Anda hanya bisa mainkan gitu, tapi nggak bisa nulisnya. Gimana nulisnya? Saya bingung kan nulisnya. Akhirnya Anda harus bayar orang kan. Nah, kalau bisa, orang yang dibayar itu adalah Anda gitu, ya kan? Apalagi kalau Anda sudah kreatif, Anda sudah punya ide-ide musikal, gagasan musikal di sini, Anda juga bisa menuliskannya langsung. Anda sudah nggak butuh siapa lagi. Ya, Anda bisa menjadi arranger secara mandiri. Dan ini adalah keunggulan seorang musisi yang belajar secara akademis. Karena kalau Anda menguasai ini, nanti jika Anda menguasai DAW atau Digital Audio Workstation, Anda nanti bisa menggabungkan skill menulis ritmis ini dengan DAW. Biasanya kan orang menulis drum itu batik itu ya, batik pakai MIDI gitu ya. Nah, itu sebenarnya terlalu lama. Batiknya itu enggak di DAW-nya harusnya, tapi batiknya itu di sini, di Sibelius ya. Batiknya itu di Sibelius. Jadi ritmisnya bagaimana itu lebih cepat. Nah, ketika Sibelius sudah jadi di ekspor ke MIDI, kemudian dari MIDI dibaca di DAW, itu Anda sudah nggak perlu membatik lagi. Mungkin Anda tinggal mengedit dinamiknya saja, ya kan? Tapi nilai nadanya, terus nadanya itu sudah tidak Anda pikirkan lagi gitu. Nah, kalau Anda bisa menguasai Sibelius, menulis partitur, menulis notasi musik dengan baik, kemudian Anda menguasai DAW, Digital Audio Workstation ya, entah itu Cubase atau apapun ya, Studio One atau apa itu, dua kemampuan itu Anda gabungkan, sudah Anda adalah music producer ya. Kalau Anda tidak percaya, buktikan saja. Oke, demikian sedikit motivasi dari saya dan juga materi membaca dan menulis not 16-an yang baru di tingkat dasar. Ke depan insya Allah akan ketemu dengan triplet, kemudian not 18 per titik ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi